Halo warga intelektual sekalian, informasi terbaru seputar berita Iran hari ini adalah ternyata polisi-polisi Iran sekarang ini mereka berbalik mendukung masyarakat. Mereka menyerang pemerintah. Mereka berpihak pada masyarakat. Itulah alasannya kenapa di Iran sekarang ini gedung-gedung dibakar, ada puluhan gedung dibakar, masjid dibakar, rumah ibadah dibakar, kemudian mobil-mobil, bus-bus milik pemerintah dibakar, guys. Wow, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa polisi Iran sekarang ini berbanding terbalik dengan kemarin? Kenapa sekarang lebih membela yang namanya masyarakat Iran? Jadi polisi yang ada di Iran sekarang ini sudah seperti polisi yang ada di Nepal. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran ini akan dinepalkan? Kenapa polisi Iran ini mendukung masyarakatnya, tidak mendukung pemerintahannya? Apa yang mempengaruhi? Apa karena disogok oleh Amerika? Apa karena disogok oleh Israel? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa polisi Iran sekarang ini berbalik membela yang namanya masyarakat, alasan yang paling mempengaruhi itu karena banyaknya jumlah korban, baik masyarakat maupun polisi itu sendiri. Jadi beberapa hari yang lalu ada polisi yang dikeroyok, guys. Karena apa? Karena masyarakat Iran itu melihat polisi itu semena-mena, sehingga apa? Sehingga dikeroyok. Nah, ketika polisi ini dikeroyok, maka polisi Iran sekarang ini takut, sehingga apa? Sehingga berbalik mendukung yang namanya masyarakat Iran. Wow, luar biasa. Jadi di Iran sekarang ini sudah seperti di Nepal, guys ya. Yang awalnya polisi Nepal itu mendukung pemerintahan Nepal, sekarang berbalik mendukung masyarakat Nepal. Sama seperti di Iran sekarang ini, guys. Ya, polisi-polisinya mendukung yang namanya masyarakat Iran karena banyaknya korban. Baik polisi, ada juga polisi Iran yang meninggal, guys. Jadi mereka nggak mau kehilangan nyawa mereka, sehingga mereka berpihak pada rakyat. Kenapa? Karena rakyat sudah marah, ya, karena rakyat itu sudah muak dengan pemerintahan daripada Ayatollah. Kemudian apa alasan selanjutnya misalnya? Kenapa polisi daripada Iran itu berpihak pada rakyat? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, polisi Iran itu sudah berpikir jauh. Kalau misalnya terjadi yang namanya kerusuhan, kalau rezim daripada Ayatollah ini runtuh, maka akan digantikan dengan rezim baru, misalnya rezim daripada Reza Pahlavi. Jadi mereka percuma gitu ya keras terhadap masyarakat. Karena apa? Karena ya kalau mereka baik terhadap masyarakat itu, maka polisi akan dianggap sebagai pahlawan. Ya, jadi polisi Iran sekarang ini sudah berbanding terbalik dengan kemarin, guys. Menurut saya pribadi ini strategi yang sangat luar biasa daripada polisi itu sendiri ya. Jadi karena banyak orang yang demonstrasi turun ke jalan, sehingga polisi Iran itu lama-lama nurut juga ya sama masyarakat Iran ya, dan tidak nurut sama pemerintah Iran. Itulah alasan kenapa Ayatollah sekarang ini kabur ngumpet ke Rusia. Karena apa? Karena situasi sudah sangat genting ya. Situasi sudah tidak menentu. Iran sudah porak-poranda. Pembakaran di mana-mana. Banyak orang yang turun ke jalan, rame-rame turun ke jalan. Bahkan ada seorang nenek-nenek turun ke jalan, guys. Kalau nenek sudah turun ke jalan itu sudah parah banget ya. Bayangkan sampai berdarah-darah ya turun ke jalan, sampai mengorbankan nyawanya turun ke jalan. Itu artinya Iran itu sedang tidak baik-baik aja sekarang ini ya. Jadi kalau ada warga Konoha mengatakan bahwa Iran itu baik-baik aja, dia tidak punya TV, guys ya. Dia tidak punya sosmed ya. Mungkin dia hidupnya di goa. Bahkan televisi-televisi yang ada di Konoha itu atau media-media di Konoha itu ya masih ada kalimat-kalimat yang mengatakan Iran baik-baik aja. Ya, polisi Iran melaporkan bahwa beritanya seperti ini bla 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 dikarang gitu, guys ya. Enggak seperti itu, guys. Dari bulan yang lalu saya udah peringatkan karena saya sudah melihat pola. Ya, karena saya sudah membaca gitu. Ini akan terjadi demonstran besar-besaran ya. Kemudian tidak hanya itu. Kalau saya perhatikan itu ya, banyak tuh warga Konoha mengatakan,
Oh, ini karena Amerika. Oh, ini karena Israel. Bahkan pemimpin spiritual Iran sekalipun, yaitu Ayatollah, dia mengatakan, oh ini karena Amerika. Ya, dengan santuinya dia mengatakan ini karena Amerika. Padahal ya kalau pemerintahan Iran baik-baik aja, ya ekonominya baik-baik aja, ngapain demo ya kan? Capek kan demo ya. Kemudian kalau saya perhatikan di Iran sekarang ini ya, Iran itu kan sebenarnya kena embargo ya, dari dulu sampai sekarang kena embargo. Dan inilah yang dikesalkan oleh masyarakat Iran ya. Kesel banget ya dengan pemerintah Iran. Kenapa sih pemerintah Iran ini sok-sokan menentang yang namanya Amerika, padahal nggak bisa ya melawan Amerika, sok-sokan mengajak perang yang namanya Amerika. Kemudian demonstran-demonstran juga meneriakkan yang namanya No Hizbullah, No Gaza, No Lebanon. Apa artinya? Artinya pemerintah Iran tuh jangan fokus ya membiayai yang namanya seperti proksi-proksi yang ada di Lebanon ya. Kemudian proksi-proksi yang ada di Gaza ya, Hama yang ada di Venezuela dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Iran ini pengen menguasai dunia guys, pengen mencengkram dunia. Sehingga apa? Sehingga Iran ini lebih mementingkan yang namanya kepentingan proksi-proksinya ya daripada kepentingan masyarakatnya. Jadi kalau kita perhatikan negara-negara superpower itu ya, negara-negara maju itu seperti misalnya katakanlah misalnya Amerika dan China. Jadi China itu mereka mensejahterakan masyarakatnya dulu ya, baru melakukan yang namanya ekspansi ke daerah lain ya, atau ke negara lain. Ya kalau boleh jujur ya, China juga sebenarnya melakukan ekspansi guys tanpa disadari. Di Konoha juga kan ada investasi daripada China, itu kan investasi namanya. Ya, walaupun ya tidak merugikan, sama-sama untung ya nggak jadi masalah ya. Tapi kan kalau kita perhatikan itu ya negara-negara mapan itu, negara-negara yang maju itu, ya mereka tidak mau mengurusi negara lain ya, seperti Iran gitu ya, menancapkan kaki di Venezuela, menancapkan kaki di Gaza, menancapkan kaki di eh, Lebanon dan sebagainya. Tapi ya masyarakatnya menderita, hanya memperoleh air bersih sekalipun gak bisa ya. Jadi itulah alasan kenapa demonstran-demonstran daripada Iran sekarang ini marah besar ya. Harusnya pemimpin itu ya, menurut saya pribadi, menurut keyakinan saya, pemimpin itu lebih baik pemimpin miskin daripada masyarakatnya miskin. Ya, sementara kalau kita perhatikan Ayatollah itu kan punya harta ribuan triliun. Dari mana coba hartanya kalau bukan dari hasil ngegarong ya kan? Gajinya cuma berapa ya. Jadi ada banyak keanehan-anehan yang saya perhatikan semenjak demo di Iran sekarang ini guys. Kemudian tidak hanya itu ya, ada juga anak kecil yang korban ternyata di bawah umur guys. Ya, sebelum-sebelumnya ya. Tapi terakhir-terakhir ini kalau saya perhatikan nggak ada lagi ya. Sebelum-sebelumnya ya, ada anak kecil yang meninggal guys. Ulah siapa nih? Ulah daripada polisi yang ada di Iran. Itulah alasannya kenapa ya polisi polisi yang ada di Iran ini sudah mulai berbalik. Kenapa? Karena kemarahan daripada masyarakat. Kemudian tidak hanya itu, gedung-gedung juga ada yang dibakar di Iran guys ya, gedung-gedung yang mewah, gedung-gedung pemerintahan terutama. Dan polisinya itu membebaskan gitu ya. Saya nggak tahu apa karena mereka takut atau tidak, tapi membebaskan. Ya udah deh ya, yang penting kita selamat ya. Polisi-polisinya cuma berjaga doang gitu. Ya, mirip seperti di Konoha ya. Di Konoha itu kalau ada pembubaran ibadah paksa, persekusi dan sebagainya. Kalau Anda perhatikan pasti ada aparat di sana ya. Aparat itu ngapain? Ya cuman santuy aja ya, biasa aja gitu ya. Seperti mengawal ya kalau saya perhatikan ya. Di Konoha kan seperti itu ya. Kalau misalnya ada pembubaran ibadah paksa, persekusi dan sebagainya, ya maka aparat-aparat di Konoha itu biasanya ya biasa aja gitu ya. Nggak terlalu gimana-gimana gitu ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian kenapa sih masyarakat Iran ini bakar yang namanya rumah ibadah, masjid dan sebagainya? Belum pernah sejarahnya ya di negara Islam itu ada pembakaran masjid guys. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Apa alasannya? Ini karena kemuakan mereka terhadap pemimpin spiritual Iran. Jadi dulu tahun 2022 Iran pernah protes besar-besaran kan? Apa alasannya? Karena apa? Karena membatasi yang namanya hijab gitu ya. Maksudnya gini, masyarakat Iran itu dikhususkan
harus berhijab gitu ya. Sementara orang Iran nggak mau ya, menuntut keras sampai mereka membakar yang namanya hijab. Sekarang juga hijab ada yang dibakar guys di Iran. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha akan meniru seperti Iran? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Konoha itu role modelnya itu Iran, kalau saya perhatikan. Jadi Konoha itu ya berpatokan pada pejabat-pejabat di Iran kalau saya perhatikan ya. Tapi disclaimer on ya, disclaimer on bagi yang nonton video. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Saya tidak ada kepentingan untuk nyari pengikut di sini ya. Pengikut enggak. Ya, jadi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik atau ateis ya. Tapi kalau saya perhatikan di Iran ini sekarang ini ya, ada banyak lonjakan daripada penganut ateis ataupun agnostik di Iran, guys. Apa alasannya? Ya, alasannya lagi-lagi karena mereka muak. Muak dengan apa? Muak dengan pemerintahan Ayatollah. Kemudian kalau kita gali lagi lebih dalam lagi, kenapa sih ada seseorang itu jadi agnostik, ateis gitu? Apa sih alasannya? Biasanya karena mereka terluka, guys. Hatinya terluka. Siapa yang melukai? Biasanya pemuka-pemuka agama. Jadi yang bikin seseorang itu agnostik atau ateis itu ya, tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh ya. Kita bicara tentang yang namanya ilmu pengetahuan ya, kita melihat dari sudut pandang yang paling rasional ya, kenapa ada terjadi seperti ini di Iran ya. Jadi ini ada hubungannya dengan yang namanya tradisi dalam beragama. Makanya saya bahas kenapa di Iran itu banyak orang yang agnostik atau ateis menurut data ya. Ada peningkatan yang sangat pesat sekali ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Iran ini banyak orang berbondong-bondong jadi ateis? Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka terluka. Terluka dengan apa? Dengan pemuka agama. Contoh ya. Misalnya nih ya, di suatu negara, katakanlah misalnya di negeri Wakanda. Nah, di negeri Wakanda ini apa-apa agama, dikit-dikit agama, ya. Semua hal dikait-kaitkan dengan agama, ya. Sehingga pada suatu saat ada kejadian yang sangat luar biasa. Apa itu? Di negeri Wakanda ini ada guru ya, guru agama, katakanlah guru agama atau guru sekolah itu melakukan yang namanya kejahatan, seperti misalnya memperkaos muridnya gitu ya. Contoh ya. Nah, ketika orang mendengarkan berita seperti ini ya, ya biasanya orang akan berpikir seperti ini. Kenapa Tuhan membiarkan seseorang itu diperkaos? Sementara yang memperkaosnya itu adalah orang yang rajin beribadah. Itu pertanyaan guys, bukan pernyataannya, disclaimer on ya. Saya cuma bertanya, kenapa ada orang yang memperkaos tapi ibadahnya rajin gitu, nggak pernah bolong-bolong gitu. Orang yang rajin, tapi dia melakukan kejahatan. Ya, itu yang bikin seseorang itu jadi agnostik atau ateis. Kalau ada misalnya nih ya, pemuka agama yang alim, ya, yang rajin, yang nggak pernah bolong, ya dan lain sebagainya. Ya, ibadahnya maksudnya ritual ibadahnya nggak pernah bolong, ya, tepat waktu terus ya. Tapi dia memperkaos muridnya misalnya. Ada 8 orang misalnya yang diperkaos. Kalau ada orang yang mendengarkan berita ini, maka biasanya ya, nggak semuanya tapi ya, biasanya kalau saya perhatikan itu orang yang berpikir kritis itu, ya terutama anak-anak Gen Z yang ada di, Iran, mereka berpikir, "Kemana ya Tuhan pada saat itu? Kenapa Tuhan tidak men-stop?" Nah, itu dari sudut pandang orang-orang Iran itu sendiri ya, tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Itu dasarnya, guys. Kenapa saya bongkar ini? Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, tapi supaya kita ada pelajaran gitu ya. Supaya kita bisa mengambil pelajaran di Konoha. Supaya pemuka-pemuka agama di Konoha itu jangan sewenang-wenang gitu ya. Supaya pemuka-pemuka agama di Konoha itu ya santuy aja dalam beragama. Ya, supaya apa? Supaya pemerintah Konoha itu tidak ya jatuh di lubang yang sama. Ya, supaya Konoha itu tidak ada lonjakan ateis atau agnostik yang gila-gilaan seperti di Iran ya. Karena Iran dengan Konoha itu 11-12 guys. Jadi ini bisa aja terjadi di negara kita, ya kan? Kuno ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kemudian dari sudut pandang geopolitik ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, masalah daripada Iran ini atau demonstrasi daripada Iran ini ada hubungannya dengan masalah geopolitik.
Ya, kita ambil contoh misalnya seperti Rusia. Kenapa Rusia dengan Iran itu akur? Apa alasannya? Karena Rusia dan Iran itu punya musuh yang sama, yaitu Amerika. Jadi mereka berkumpul ya, Amerika, Venezuela, ya Hama, Hizbullah dan sebagainya. Mereka berkumpul karena apa? Karena mereka punya musuh yang sama, yaitu Amerika. Jadi persatuan mereka itu karena mereka punya musuh yang sama. Jadi secara geopolitik kalau saya perhatikan itu ya, Iran itu akrab dengan Rusia itu karena apa? Karena pengaruh daripada minyak. Ya, yang membeli minyak daripada Iran itu ya Rusia gitu ya. Pemasok daripada minyak terbesar di dunia itu salah satunya kan dari Iran ya. Dan yang menikmati ini adalah Rusia. Rusia diuntungkan. Jadi Rusia itu kalau kira-kira menguntungkan ya mereka pasti mau ini dong ya menerima Ayatollah ya. Jadi kalau Ayatollah pergi ke Rusia, dirumorkan seperti itu benar adanya guys. Karena sebelumnya juga Ayatollah pergi ke Rusia. Kenapa dia pergi ke Rusia? Apa alasannya? Karena pemerintahan atau pertahanan daripada Iran itu sendiri hancur-hancuran. Bayangkan ya kalau misalnya nih ya, ada kepala negara atau presiden itu pergi ke negara lain. Itu artinya berarti negara itu nggak baik-baik saja kan. Contoh misalnya, kita ambil contoh lain misalnya. Ya, ketika misalnya nih ya, suatu pejabat ya, seorang pejabat berobat di luar negeri misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia berobat di luar negeri? Apa alasannya? Ya karena di luar negeri itu lebih bagus pelayanannya daripada di negerinya sendiri ya, kualitasnya lebih bagus gitu ya. Itu tanpa kita sadari ya. Mohon maaf bagi yang nonton videonya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan Iran? Apakah Iran ya melakukan yang namanya strategi geopolitik? Sangat. Proksi-proksi itu kan geopolitik ya. Iran membangun proksi di Venezuela, ya, digajah. Kemudian Iran juga membangun proksi-proksi di Lebanon, ya, dan lain sebagainya, negara-negara lainnya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya itu untuk menguasai dunia. Ya, itu strategi dari sudut pandang geopolitik, guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah ini ada hubungannya dengan geopolitik atau tidak? Oke? Terima kasih sudah menyimak video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.